Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita bisa berkumpul kembali di Zoom ini dalam rangka mengkaji salah satu ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan mewaspadai golongan-golongan di luar ahli sunnah wal jamaah. Dan ini pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, kita pelajari, kita ajarkan, kita sebarkan kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Nanti kita pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah dan Syekh Nizar Al-Halabi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pembahasan kemarin kita sudah bahas bahwasanya penafsiran Sayyid Qutb ya tentang firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dia memahami dari ayat ini bahwasanya orang yang menghukumi sesuatu dengan selain hukum Islam, maka orang ini telah menolak ketuhanan Allah Ta'ala, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang ini keluar dari agama Islam. Termasuk juga katanya siapa, orang-orang yang muadzin, yaitu orang-orang yang azan di seluruh penjuru dunia. Ya, mereka itu katanya hanya mengulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu saja mereka ulang pada azan, tetapi mereka itu tidak merealisasikan kata la ilaha illallah. Jadi katanya pemerintah itu kafir dengan alasan tadi itu. Kemudian juga masyarakat yang hidup di kepemerintahan ini yang tidak berontak ini juga kafir. Yang muslim siapa kata mereka? Yaitu mereka yang mau berontak terhadap pemerintah. Ya, makanya mereka itu menamai diri mereka sebagai Al-Jama'atul Islamiyah, jamaah Islam. Gitu ya. Nah, penafsiran seperti ini menyalahi pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, orang yang didoakan oleh Rasulullah menjadi ahli tafsir Al-Qur'an. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah, putra paman dari Rasulullah yang bernama Al-Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Jadi seperti itu. Apa penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini? Beliau menafsiri bahwasanya ayat ini yaitu man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Beliau mengatakan
Ini tidak, ayat ini tidak bermakna seperti yang dikatakan oleh Khawarij. Jadi ini bukan sebuah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Kata beliau begitu. Dan makna daripada ayat ini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran. Jadi dosa ini adalah dosa kufur di bawah kekufuran. Apa maksudnya kufur di bawah kufur? Maksudnya itu adalah dosa besar. Dari saking besarnya dosa ini diserupakan oleh Allah Ta'ala dengan dosa yang paling besar, yaitu dosa kekufuran. Nah, begitu maknanya ya. Nah, kita sudah perinci kemarin masalah hukumnya. Orang yang betul dalam masalah orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah Ta'ala. Ada perinciannya. Jika dia menghukumi dengan hukum selain hukum Allah dan menganggap bahwasanya hukum yang ia buat lebih bagus daripada hukum Allah, maka orang ini keluar dari Islam. Kalau ada orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah dan dia menyamakan hukum yang dia buat dengan hukum Allah, maka dia keluar dari agama Islam. Apabila ada orang yang menghukumi sesuatu dengan selain hukum Allah dan dia itu dikarenakan dikarenakan sogok, kekerabatan atau pertemanan, sogok ya, maka bukan dikarenakan menganggap hukumnya itu lebih baik daripada hukum Allah ataupun sama dengan hukum Allah, tak. Maka orang ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam, tetapi ia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Itu perinciannya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dan pengikutnya. Tamam? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Silakan dibuka PDF-nya. Nah, ini kita kemarin sampai di sini. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qawlu Ibn Abbasin kufrun duna kufrin, dan perkataan Ibnu Abbas bahwasanya hal itu adalah menghukumi dengan selain hukum Allah adalah kufur di bawah kekufuran, ya, naziruhu ar-riya, maka pendekatannya itu, perbandingannya itu adalah riya. Nah, riya itu melaksanakan ketaatan bukan dikarenakan Allah Ta'ala, tapi dia itu melakukan ketaatan karena ingin dipuji oleh seseorang. Ya, agar dikatakan kuat puasa, banyak sholat, bangun malam terus, seterusnya. Ingin dipuji seperti itu. Ini namanya riya. Masalah ini makin jelas ya. Masalah ini naziruhu riya, ya, perbandingannya adalah serupa dengan masalah riya. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam sammahu syirkal asghar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamai riya ini sebagai dosa kecil. Nah, syirik kecil. Bukan dosa kecil, bukan. Syirik kecil maksud saya. Jadi memberikan hukum, ya, menghukumi sesuatu dengan selain hukum Allah, selain dengan Al-Quran dan Hadis, ini dinamai dengan kufrun duna kufrin. Seperti apa pendekatannya ini? Seperti halnya riya. Riya ini disebut juga sebagai syirik kecil. Ya.
Ai laisa syirkal akbar alladhi yanqulu 'anil millah. Artinya ketika kita bilang riya itu adalah syirik kecil, maksudnya adalah bukan syirik besar yang bisa memindahkan seseorang dari agama, dari mengeluarkan seseorang dari agama Islam, bukan itu. Jadi syirik kecil ini bukan kayak syirik akbar. Kalau syirik akbar itu mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kalau syirik kecil, ya ini dosa besar. Tapi di sini yaitu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam itu saja. Alladzi huwa nihayatut tadalluli li ghairillah. Syirik akbar itu apa? Yaitu mempersembahkan puncak perendahan diri, kepada selain Allah, seperti sujud kepada pohon, seperti sujud kepada batu, seperti sujud kepada matahari, seperti sujud pada bulan, seperti sujud kepada manusia dengan niat menyembahnya, maka orang yang seperti ini telah melakukan syirik akbar namanya, yaitu memberikan perendahan dirinya, menghaturkan puncak perendahan dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Fa inna hadza syirka huwa alladhi yanqulu 'anil millati, karena sesungguhnya kesyirikan ini yaitu syirik akbar, inilah yang memindahkan seseorang Islam. Jadi yang memindahkan seseorang ke dalam agama Islam adalah syirik akbar, yaitu memberikan puncak perendahan dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Sedangkan syirik kecil itu tidak membuat seseorang keluar dari agama Islam. Nah, sekarang ini apa dalilnya bahwasanya syirik kecil ini bahwa riya ini disebut dengan syirik juga, syirik kecil. Faqad rawal hakimu fil mustadraki. Al-Hakim telah meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ittaqur riya fa innahu syirkul asghar. Rasulullah bersabda, takutlah kalian kepada riya, sesungguhnya itu adalah syirik kecil. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar, sesungguhnya di antara sesuatu yang paling aku takuti untuk dilakukan oleh umatku adalah syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Di dalam hadis ini Rasulullah menamai, Rasulullah menyebut menyebut riya ini sebagai syirik kecil. Terus kaitannya dengan masalah kita ini gimana? Dalam masalah Ibnu Abbas ini kita baca. Fanaqul, maka kita katakan beliau, karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athbata syirkal asghar, maka kami mengatakan sebagaimana Rasulullah telah menetapkan syirik kecil. Rasulullah menetapkan adanya syirik kecil, yaitu apa? Riya. Riya dianggap oleh Rasulullah sebagai syirik kecil. Kadzalika Abdullah bin Abbas fassara qaulullah ta'ala, demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menafsiri firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ kufrun duna kufrin. Wa man lam yahkum, dan barang siapa
Dan barang siapa yang tidak menghukumi bima anzalallah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan, tidak menghukumi dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka terjatuh dalam perbuatan dosa kufur di bawah kekufuran. Ai kufrun duna kufrin. Jadi seperti itu maknanya. Kalau seseorang mampu untuk menghukumi dengan hukum selain Allah, dengan hukum Allah, setelah itu dia menghukumi dengan selain hukum Allah, maka orang ini terjatuh dalam perbuatan dosa kecil, terjatuh dalam perbuatan syirik kecil, asyirkul asghar. Asyirkul asghar katanya. Maaf salah. Orang ini terjatuh dalam dosa kufur di bawah kekufuran. Itu maksudnya. Ailaisal kufra alladhi yanqulu 'anil millati, artinya bukan kekufuran yang memindahkan seseorang dari agama Islam. Itu dia. Contoh ya. Biasanya orang aslinya dalam hukum Islam itu kalau orang mencuri dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih, hukumannya mereka itu adalah potong tangan. Ya, tapi di sini yang motong bukan orang sembarangan, di sini khalifah atau yang mewakilinya. Gitu, aslinya begitu. Kalau ada orang yang mencuri dan memenuhi syarat-syarat tersebut, nah, kemudian khalifah tersebut tidak menghukumi dengan hukum Allah Ta'ala, atau hakim tidak menghukuminya dengan hukum potong tangan, tetapi malah di penjara seumpamanya cuma berapa 10 hari, 20 hari, sebulan. Ya, maka hakim ini, khalifah ini telah terjatuh dalam dosa besar, yaitu kufur di bawah kekufuran. Yang ini yang disebut dengan oleh Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Ya. Oh. Faradiyallahu an habril ummah. Ya, maka semoga Allah Ta'ala meridai habrul ummah. Ini julukannya Tarjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran, penafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas, nama beliau, radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridai beliau berdua. Wa jazahullahu 'anil muslimina khaira, dan semoga Allah Ta'ala membalasnya atas jasanya terhadap orang-orang muslim yang membalas. Semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan kebaikan-kebaikan atas jasanya terhadap orang-orang muslim. Kalau kita uang chat karena kemungkinan saya tidak akan terlalu lama. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan hal itu, penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Annal ma'asiyal kaba'ira kaqatli muslimin, bahwasanya maksiat dosa besar seperti membunuh orang muslim, tarkis salati, dan meninggalkan salat, maksudnya meninggalkan salat secara sengaja, meninggalkan salat tanpa ada uzur, ya, orang yang membunuh muslim tanpa hak, tidak benar, ya, membunuh tanpa hak, meninggalkan salat tanpa ada uzur. Warada annahu kufrun fi ahadits sahihatil isnad, ya, telah diriwayatkan bahwasanya maksiat tersebut adalah sebuah kekufuran dalam hadis-hadis yang sanadnya sahih, dalam hadis-hadis yang mata rantainya sahih. Begitu. Jadi ya di dosa besar kayak membunuh seorang muslim, ya,
kemudian meninggalkan sholat, ini disebut dalam beberapa hadis itu sebagai kekufuran. Tetapi ingat, yang maksud dengan kekufuran di sini bukan kekufuran yang memindahkan seseorang dari agama Islam, dah. Ini maksudnya adalah kufur di bawah kufur. Tadi itu artinya kufur, artinya ini adalah dosa besar yang diserupakan dengan kekufuran. Walaysa muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dan bukan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal itu al-kufru allazi yukhriju minal millah, adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi ketika Rasulullah menamai membunuh orang muslim sebagai kekufuran, maka di sini tidak berarti Rasulullah telah menganggapnya keluar dari agama Islam. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kufur hukumnya, maka beliau tidak bermaksud bahwasanya orang yang meninggalkan sholat keluar hukumnya, keluar dari agama Islam. Ya, bukan itu maksudnya. Ai artinya man fa'ala dzalika yakhruju minad din. Artinya ini bukan maksud Rasulullah, bukan maksud Rasulullah bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dia keluar dari agama Islam. Lah, bukan seperti itu maknanya. Ini maknanya sekarang innama ma'nahu tashbihu hadhil ma'siyati bil kufri. Ya, tapi makna dari hadis-hadis tersebut adalah menyerupakan maksiat ini dengan kekufuran, sebagaimana dosa kufur, sebagaimana kufur dosa yang paling besar. Ya, demikian pula hal-hal tersebut, meninggalkan sholat tanpa ada uzur, membunuh seorang muslim tanpa hak, maka ini dia itu terjatuh dalam dosa besar yang diserupakan dengan kekufuran. Tetapi itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Ya, bisa difahami ya. Pakai masker tuh. Ya demikian pula. Teman-teman ini ya Rasulullah mu'allif memberikan contoh lagi. Mu'allif memberikan contoh lagi kepada kita. Apa itu ini? Kalladzi warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, fi man yadhhabu ilal kuhani, bagi orang yang pergi ke dukun. Nah, bagi orang pergi ke dukun, fayusaddiquhum, kemudian ia membenarkannya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad wa huwa haditsun sahih. Ini ayat ini ya bercerita atau Araf itu sok tahu contohnya gini. Wilayah mencuri ini adalah orang ini. Nah, begitu. Kalau kahin itu tahu
masa depan. Katanya pada tahun 2020 berapa akan terjadi kiamat. Atau pada tahun ini akan terjadi gini, akan terjadi gini, akan terjadi gini. Ini kahin. Ya. Jadi orang yang datang kepada mereka ini masuk dalam kategori hadis tadi itu, man ata, siapa yang datang arrafan atau kahinan, yang datang kepada arraf ataupun kahin, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang ini telah kufur terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Nanti maknanya bagaimana ini akan dijelaskan sama Syekh ya. Diperhatikan ini. Ini maknanya. Walaysa muradur rasuli annal muslimah bimujarradi an yadhhaba ila haula'il kuhan wa yusaddiqahum kharaja minal islam. Innama muradur rasuli anna hadha dhanbun kabirun yushbihul kufra. Walaysa muradur rasul, dan bukanlah yang dimaksud oleh Rasulullah ini dari hadis di atas ini, annal muslimah, bahwasanya orang muslim, bimujarradi ayyadhhaba ila haula'il kuhan, hanya dengan pergi kepada kuhan atau dukun-dukun tersebut, wa yusaddiqahum, dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, kharaja minal Islam, keluar dari Islam. Jadi Rasulullah itu tidak bermaksud bahwasanya hanya dengan seseorang itu pergi ke dukun, lalu itu nanya-nanya, setelah itu dia membenarkannya, dia maksudnya dia bilang bisa jadi ini benar, bisa jadi tidak, ini tidak langsung dihukumi keluar dari agama Islam, tidak. Kalau masalah dosa besar, ya, tidak diterima sholatnya, ya. Tetapi kalau masalah kekufuran, suatu kekufuran, ini adalah dosa besar. Ini bukan suatu kekufuran, tetapi ini adalah dosa besar. Nah, itu maksudnya. Beda halnya ya kalau orang itu pergi ke dukun, kemudian dia percaya bahwasannya dukun ini mengetahui hal-hal yang gaib. Wah, ini lain lagi ceritanya. Kalau yang seperti ini hukumnya keluar dari agama Islam. Ya, kalau seperti ini meyakini bahwasannya dukun itu dukun itu orang yang meyakini bahwasanya dukun itu mengetahui hal-hal yang gaib, orang ini keluar dari agama Islam. Ya, orang ini keluar dari agama Islam. Mana tadi sudah. Nanti kita sampaikan titik. Wa qala aydan, dan beliau juga bersabda, sibabul muslimi fusukun. Sibabul muslimi, mencela seorang muslim, fusukun, adalah sebuah kefasikan, artinya mencela seorang muslim itu adalah perbuatan dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang kafir dan membunuh orang muslim, kufrun, adalah sebuah kekufuran. Jadi mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuh orang muslim adalah kekufuran. Faqauluhu, maka sabda Rasulullah, wa qitaluhu kufrun, sabda Rasulullah, bahwasanya membunuh seorang muslim itu adalah sebuah kekufuran. La yuridu bihi, beliau itu tidak menginginkan al-qitalal muslimi lil muslimi kufrun yukhriju minad din. Rasulullah itu tidak berkehendak dengan perkataan ini bahwasanya membunuh seorang muslim, bahwasanya membunuhnya seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah sebuah kekufuran, yukhriju minad din, dia mengeluarkannya dari agama Islam. Nah, bukan dengan bukan dengan membunuh seorang muslim tanpa hak itu dia dihukumi keluar dari Islam. Nah, kecuali kalau menghalalkannya, ini lain lagi. Kalau dia menghalalkan membunuh umat Islam tanpa ada sebab syar'i,
maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi maksud oleh Rasulullah dalam hadis ini sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun annahu zambun kabirun yushbihul kufra. Hal ini adalah dosa besar yang serupa dengan kekufuran. Li'anna al-Qur'anal Karim, dikarenakan Al-Qur'anul Karim samal fi'atainil mu'taqatilaini minal mu'taqatilataini minal muslimina mu'minin. Apa dalil bahwasanya orang yang membunuh orang muslim lain tanpa hak itu bukanlah orang ini tidak keluar dari agama Islam? Dalilnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan apabila ada dua kelompok yang orang dari orang muslim yang mereka saling perang, saling membunuh, orang-orang seperti ini masih disebut sebagai orang muslim oleh Allah Ta'ala. Disebut orang mukmin oleh Allah Ta'ala. Qala Ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu. Wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok minal mu'minina dari orang-orang mukmin, iqtatalu, mereka saling membunuh. Jadi orang yang saling membunuh di sini mereka ya tanpa hak ya. Nah, ini dosa besar yang mereka lakukan. Tapi walaupun seperti itu, dosa ini tidak dianggap tidak mengeluarkan orang ini dari agama Islam. Nah, bisa difahami ya. Bisa difahami dengan benar. Jadi kayak gitu. Ini beberapa karena terkadang begitu ya. Kok ada kufur di bawah kekufuran. Nah, kalau orang yang bilang gitu kayak kepada kita, ya kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya, telah disebutkan oleh Syamsullah. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh guru kita ini sangat kuat sekali. Ini dalil-dalil yang tidak bisa terbantahkan. Ya, makanya di sini sangat penting sekali. Apabila teman-teman di sini minimal itu hafal apa hadis, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Minimal itu. Ini akan menguatkan kita. Ya, karena kalau kita berdebat dengan orang Wahabi atau berdebat dengan Hizbul Ikhwan, kita tidak bilang gini, bentar. Kitab saya ada di koper. Nah, kalau kita kayak gitu, udah debat begitu, nah setelah itu di tengah perjalanan, bentar, dalil-dalil saya ada di koper. Bisa menahan malu kita. Ya. Jadi, dan kita tidak tahu kita akan bertemu dengan mereka itu kapan. Jadi kalau kita hafal dalilnya, mereka bilang begini, langsung kita bantah, langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, perkataan ulama, mantap itu. Nah, seperti itu. Ya, dan tujuan kita ketika bantah mereka itu agar orang itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Barangkali dengan usaha yang kita lakukan ini, orang ini akan kembali ke jalan kebenaran, dan sekaligus memperingatkan orang lain agar orang itu agar tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Berapa? Di setengah jam lebih dikit, setengah jam 2 menit ya. Insya Allah Ta'ala perbuatan yang sedikit yang didasari oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedahnya itu akan sangat besar sekali. Apa kata para ulama? Al-ikhlasu iksirul amal. Al-ikhlasu iksirul amal ay quwwatuh. Artinya ikhlas itu merupakan kekuatan sebuah amalan. Kalau amalannya bagus, terkadang amalannya sedikit yang kita lakukan, tapi dikarenakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka faedah yang kita bisa petik itu sangat banyak sekali. Ya, saya tidak bisa melanjutkan sampai jam 10 dikarenakan ada bentar ya. Ya, jam 10 dikarenakan ada perjalanan di sini.
Abu Sa'id Khudri juga tidak bisa mengisi lagi pada kesempatan kali ini. Beliau ada acara lain juga. Yang penting itu apa? Istiqomah dalam mendengarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, dengan pernah berputus asa dari jangan pernah berputus asa ketika kita mengalami kesulitan dalam berdakwah. Ingat terus kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau seorang nabi. Betapa besar kesulitan yang beliau alami ketika berdakwah kepada umatnya. Tapi beliau sabar. Kalau kita adalah manusia biasa, ya. Seorang nabi saja terkadang begitu. Jadi dan banyak tidak menerima dakwah. Apalagi ya hanya kita manusia biasa yang banyak dosanya. Makanya di sini dalam berdakwah ya kita harus multi talenta, semua sabar, mencari jalan gimana agar orang bisa terima dakwah kita dengan hikmah itu, dengan hikmah. Jangan langsung bilang kamu sesat. Terkadang seseorang itu ketika kita dakwai dengan secara hikmah, itu akan lebih menerima daripada langsung kita bilangnya bodoh, goblok, namanya tidak ngerti ilmu agama. Kita lihat keadaan orang itu bagaimana dalam sekiranya yang penting tujuan kita itu apa? Ketika kita berdakwah, ajaran kita ini bisa diterima, yang kita ajarkan ini bisa diterima oleh orang lain. Itu intinya itu. Banyak di sini ketika berdakwah itu, terutama kata-kata kasar itu dijauhi sebisa mungkin. Bilang orang bodoh kamu. Langsung bilang di justice begitu, sesat kamu. Ya, carilah maksudnya yang menuju kata-kata yang menuju kepada hal itu, tapi tanpa kemudian sebisa mungkin tanpa membuat orang itu naik pitam. Kadang orang begitu, kalau kita bilang bodoh, kalau dia bodoh kan, itu akan bukannya malah akan menerima dakwah kita, tapi semakin dongkak itu, semakin mendongak begitu ke atas. Walaupun salah itu aja tidak menerima. Kadang orang seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dalam Al-Qur'an. Ini diajarkan dalam Al-Qur'an tentang cara berdakwah. Di sini disebutkan apa? Ajaklah ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi berdakwahlah, ajaklah orang lain menuju jalan Allah Ta'ala, yaitu Islam, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik, kata-kata yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya terjadi perdebatan, berdebatlah dengan baik, dengan cara yang terbaik. Begitu ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa menerima, tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa mengontrol dirinya, langsung bilang pak gitu ya. Ini bikin orang menjauh dari kita. Terkadang begitu, ada beberapa, ini sekedar cerita ya sebelum kita tutup. Karena saya nunggu orang mau nanya ini, nggak ada mau nanya ternyata. Ada beberapa orang itu telepon saya minta penjelasan gini. Ketika kita jelaskan dengan cara-cara baik, kita jelaskan dengan dalil-dalil yang kuat, dengan cara yang baik, dengan kata yang sopan, itu bisa menerima. Itu beberapa orang gitu misalnya. Beberapa orang ke saya seperti itu. Setelah itu dia bilang, sebagian itu bilang ke saya,
Itu katanya sebagian dari teman-teman, maksudnya teman-teman kita itu kalau menjelaskan itu langsung menohok hati gitu bahasanya. Sebagian ini sebagian ya, bukan banyak dari kita. Sebagian itu ada yang menohok hati kalau menjelaskan itu. Langsung bikin tidak enak pikiran, tidak enak hati. Jadi ini maksud saya itu apa? Maksud saya itu pikirkanlah cara yang terbaik ketika mau berdakwah. Karena tujuan kita berdakwah itu agar orang itu mengikuti kebenaran, bukan malah orang itu menjauhi kebenaran. Ya, bisa difahami. Baik, nanti yang bertanya, kita cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, barakah, dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jutab wa min sayyi'il asqam. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minat. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa jazakumullahu anna kull khair. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.